ini tuh 41 kelompok yang ikut. Tahun lalu tuh berapa, Bro? 30. Tahun lalu 38. Jadi memang selalu bertambah, tapi secara total ini baru sekitar 70% dari total jumlah SMP dan SMA yang ada di Kota Kudus gitu. Mudah-mudahan bisa terus bergerak menjadi semuanya ikut terlibat. Jadi ini adalah penyelenggaraan ke tahun ke-14 Festival Teater Pelajar Kudus yang terselenggara berkat kerjasama Bakti Budaya Jarum Foundation dengan komunitas teater Jarum dan didukung oleh 2 kementerian, pendidikan dan juga agama. Ini merupakan satu ajang panggung untuk para pelajar di Kudus yang memang mereka diberikan kebebasan untuk berekspresi, dan hasilnya memang sangat luar biasa. Setiap tahun selalu terjadi peningkatan dari sisi peserta, juga secara kualitas, dan harapannya tentu kami berharap bisa seluruh sekolah tingkat SMP dan SMA bisa terus menjadi bagian Festival Teater Pelajar ini, karena mungkin bisa dikatakan ini satu-satunya festival teater yang secara konsisten kami dukung, dan mudah-mudahan juga ini nantinya bisa bergerak menjadi satu kegiatan yang besar secara tingkat provinsi, yang kedepannya juga menjadi tingkat nasional. Semoga juga guru-guru teater yang ada di Kota Kudus atau kota-kota lain di Jawa Tengah bisa terinspirasi dengan kegiatan ini, melihat ada ajang seperti ini yang diwadahi, disupport oleh kami, menyemangati mereka untuk membuat karya teater. Ada perbandingan Bu kalau teater setahun ini sama sebelumnya? Bagaimana? Perbandingannya begini? Perbandingannya tahun ini tuh 41 kelompok yang ikut. Tahun lalu tuh berapa, Bro? 30. Tahun lalu 38. Jadi memang selalu bertambah, tapi secara total ini baru sekitar 70% dari total jumlah SMP dan SMA yang ada di Kota Kudus gitu. Mudah-mudahan bisa terus bergerak menjadi semuanya ikut terlibat gitu. Melihat ini kan juga ada finalis yang banyak perempuan semua ya Bu. Ya. Mungkin itu juga menunjukkan pemberdayaan ini ya, seni. Pemberdayaan seni, betul, karena seni itu kan memang bergerak bebas, bisa dilakukan oleh siapa saja dan juga dinikmati oleh siapa saja, dan bukan hanya yang ada di panggung saja yang kemarin mereka memang sebagai peserta kelompok dari kompetisi ini, tapi saya juga memperhatikan seluruh penonton yang duduk juga itu bisa mereka mendapatkan ilmu ya dari tontonan ini, karena semuanya tentu memberikan pesan positif yang sangat baik sekali dari setiap pertunjukan ini. Jadi yaitu bisa merangsang daya untuk otak, kemampuan untuk kreatif ya. Jadi senang sekali kalau tadi juga disampaikan bahwa dukungan juga diberikan dari para orang tua. Terus banyak orang tua juga yang mereka terkaget-kaget ternyata anaknya yang biasanya hanya bermain dengan gadget tapi bisa tampil maksimal di panggung gitu. Karena kemarin saya sempat menyaksikan sendiri gitu. Saya sampai kaget karena pada saat saya ada di FOH itu saya nanya gitu, ini yang ngatur lighting
itu siapa? Bilang gitu. Apakah dari pihak BOK gitu? Oh enggak, setiap peserta itu memang harus ada yang duduk di FOH. Mereka lah yang harus memberikan QQ untuk lighting dan sebagainya. Jadi memang ini betul-betul sudah dikemas secara profesional, seolah-olah seperti memang kelompok teater yang memang sudah profesional gitu. Jadi akan menjadi pembelajaran yang sangat bagus sekali. Jadi bukan hanya mereka bisa sebagai talent acting, sebagai aktor dan artis saja di panggung, tapi juga ada bibit-bibit yang nantinya bisa bekerja juga di belakang layar panggung teater. Jadi baik juga itu mereka bikin kostum, make up. Jadi secara ekosistem panggung teaternya mereka berusaha maksimalkan. Persis seperti kalau kelompok-kelompok teater yang sudah profesional mentas di panggung besar di Jakarta. Experience saya di festival ini buat saya keren banget. Saya terharu karena anak-anak di Kudus ini potensial semua dan mereka ini membawakannya secara profesional. Dan banyak sekali elemen-elemen surprise yang dikasih, yang diberikan, yang membuat penampilan mereka tuh tampak seperti profesional. Jadi saya yakin teater Indonesia akan makin bangkit, makin tumbuh, makin besar karena saya melihat potensial dan talenta-talenta yang luar biasa. Bahkan kalau saya melihat ya tadi, kalau saya bandingkan di Jakarta aja, itu tidak kalah. Jadi kalau saya melihat dibanding Indonesia itu tidak kalah. Karena saya juga sering keliling kan dengan teater keliling, sebenarnya justru kalau kita melihat bakat atau talenta itu di daerah-daerah itu sebenarnya luar biasa semua. Jadi mungkin tinggal wadahnya saja yang diperbanyak sehingga mereka bisa mengeksplor. Karena kalau kita bilang talenta itu luar biasa semua. Bahkan dari ujung Sumatera sampai kemarin terakhir di NTT Nusa Tenggara Timur saya kolaborasi dengan mereka itu kalau kita ngomongin talenta tuh nggak ada yang kalah. Cuman kesempatan dan wadahnya aja yang perlu diperbanyak untuk mereka mengeksplor. Katanya sempat shock dan nangis itu karena apa Ibu? Iya, karena saya dari 2012 saya ngerasain gimana susahnya berjuangnya, militannya untuk memproduksi, apalagi minta orang nonton itu nggak gampang gitu. Bahkan untuk buru-buru harus bayar, gratis aja nggak ada yang mau datang gitu. Jadi kemudian kita berjuang apa sih yang anak saat ini suka, yang mereka pengen kita coba riset sampai akhirnya kita ini yang mereka tahu, setelah ini yang mereka mau. Setelah kita coba adaptasi kepada apa kebutuhan dan keinginan penonton, alhamdulillah akhirnya teater makin berkembang. Dan makanya kenapa saya terharu karena hashtag teater itu keren real gitu, karena saya melihat mereka emang keren dan itu hashtag itu benar gitu. Jadi dengan konsistensi ini saya rasa ini akan semakin besar dan semakin besar. Jadi, karena saya punya mimpi juga teater ini bisa menjadi profesi suatu saat nanti yang profesional. Saat ini mungkin belum, tapi hampir sudah ada beberapa tapi belum ada. Tapi dengan progres selama 12 tahun saya berkarya, saya melihat progres dan saya yakin sebentar lagi